Oke, jadi kita langsung aja teman ya untuk cek Bitcoin dulu sebelum nanti kita akan coba cek satu persatu request teman-teman semua. Ini yang baru request cuma 2 orang ya, 2 orang. Mungkin buat teman-teman yang mau request silahkan ya, mumpung gue baru live. Oke teman ya, kita di sini masuk ya di Bitcoin di time frame 1 hari. Oke teman, dimana ini sebenarnya target kita masih tetap ya untuk Bitcoin teman, karena ya saat ini memang Bitcoin tuh pada dasarnya memang udah di area support gitu loh, di area liquidity yang gue kasih tanda kuning ini ya. Jadi dia itu masih di area liquidity, dan gue pikir untuk target kita untuk Bitcoin masih tetap ya, nggak bakal gue iniin teman. Kalau kita cek di time frame 1 hari, memang ini posisinya untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin dia masih aja satu nanti di sini-sini aja. Nah, kalaupun memang Bitcoin memang tertekan turun, gue masih yakin bahwa Bitcoin tuh masih akan tertahan ya. Pokoknya di area yang gue kasih kotak kuning ini di area 107.4 ya, 107.400 itu area yang kuat sih kalau menurut gue temen ya. Kenapa kok Bang potensi kilo X bagus nggak Bang? Wah, gue belum sempet riset tuh kalau yang ke situ ya. Ini dari Gista Shantik, asik. Itu udah ke listing di cek apa itu? Di Get.io ada nggak? Kalau ada gue cek price actionnya nanti. Nah ini teman ya, yang gue lihat kenapa saat ini market Bitcoin itu tertekan turun, karena ya lu bisa perhatikan ya untuk volume transaksinya saat ini memang masih rata-rata jualan tapi nggak besar gitu teman. Jadi ada penjualan tapi nggak begitu besar. Terus MACD-nya belum confirm sama sekali ya bahwa akan ada suatu kenaikan, belum. Cuma kenapa kemarin lu analisa naik Bang? Ya karena gue yakin bahwa Bitcoin tuh tinggal tunggu waktunya aja ya. Memang sih kalau secara weekly Bitcoin tuh masih ketar-ketir ya. Kemarin kan juga ada yang tanya Bang gimana kalau untuk swing ya. Swingnya ketar-ketir. Karena kan swing kita ngecek weekly sama 1D ya. Kalau untuk swing. Jadi kalau untuk swing Bitcoin tuh ketar-ketir posisinya. Cuma kalau untuk time frame 1 hari memang ini memungkinkan sebenarnya untuk Bitcoin tuh udah waktunya naik. Ya, dan di sini MACD time frame 1 hari gue belum lihat adanya konfirmasi untuk apa namanya? Bitcoin tuh naik. Cuma yang gue lihat di sini lu bisa perhatikan Bitcoin tinggal tunggu pushnya aja sih ini temen. Ya, itu sih yang apa namanya? Yang gue lihat ya sekarang. Jadi gue meskipun saat ini ada Bitcoin turun, gue nggak begitu ketar-ketir ya kalau untuk time frame 1 hari ya, karena memang di time frame 1 hari ini sudah waktunya untuk Bitcoin up gitu loh. Nih. Jadi saat ini tuh posisi Bitcoin bener-bener udah di bawah temen, bener-bener udah di bawah. Jadi kita tinggal tunggu good news, abis itu pump gitu ya. Meskipun pumpnya kita nggak targetin besar-besar ya. Untuk pump Bitcoin kan kemarin udah kita bahas bareng-bareng ya bahwa kemarin itu target kita masih tetap ya. Di sini gue nggak akan analisa mendalam untuk Bitcoin karena analisa ini udah gue bikin 2 hari yang lalu ya. Nih di sini. Nah ini, jadi analisanya tetap teman. Jadi kalaupun memang nanti ada chance untuk Bitcoin up ya, melihat saat ini udah oversold banget. Jadi so kita tinggal tunggu newsnya aja sih. Kalau menurut gue, kalaupun memang ada turun, kemarin kita udah kasih tahu ke teman-teman semua ya. Ini yang gue kasih tanda apa namanya nih, kalau kita cek di time frame 4 jam ya, lu perhatikan tanda kuning yang gue bikin. Nah ini, jadi kalaupun memang ada konsolidasi, ini nanti ya di sini nih 108, 107 naik lagi gitu ya. Jadi dia masih konsolidasi di sini-sini aja memang. Jadi masih di situ-situ aja. Jadi intinya gimana Bang harusnya? Ya harusnya ya kalau misalkan saat ini masih ada chance turun ya di time frame 4 jam misalkan nih kita cek tuh. Di time frame 4 jam kan ini stok RSI-nya udah di atas cuy, dan ini baru dead ya, baru dead cross. Jadi kemungkinan untuk short term Bitcoin tuh akan ada tekanan. Ya, kemungkinan untuk short term Bitcoin akan ada tekanan. Kalau kita cek di time frame 1 hari, kita tinggal tunggu bullishnya doang.
Ya, tapi kalau di time frame 4 jam ini akan ada tekanan untuk Bitcoin. Nah, paling nggak lu bisa manfaatin tuh tekanan penurunan Bitcoin itu ya. Jadi lu tunggu aja Bitcoin di area sini nih, di area konsolidasi sebelumnya tuh di area sini nih. Nih, ya terdekatnya mungkin di 108 lagi ya. Bitcoin untuk short termnya kemungkinan akan mengarah di area 108 lagi, 108.900 ya, di area situlah pokoknya di 108.900 atau enggak di 109 pas. Saat ini per gua live ini posisi Bitcoin ada di 109.300.000 ya teman. Pokoknya di area situlah, lu tunggu aja di sini nih. Ya untuk short termnya gue pikir Bitcoin bisa ke 108.700, 108.900 di area yang gue kasih tanda merah ini. Ada kemungkinan Bitcoin akan ke situ lagi gitu temen ya. Tapi kalau lu masih tinggi bang di situ bang, ya lu tunggu di bawah di 107 juga no problem. Intinya yang gue bahas sekarang, meskipun saat ini Bitcoin di time frame 4 jam itu ada penurunan, dia itu masih berada di kotak kuning inilah intinya. Pokoknya di area kotak kuning ini adalah area liquidity gitu teman, area demand lah bisa dibilang. Jadi kalaupun ada naik turun untuk short term di 4 jam 1 jam, ini masih di sini-sini baik gitu ya. Karena apa? Karena di time frame satu harinya Bitcoin itu udah waktunya up gitu. Udah waktunya up sebenarnya. Ya. Nih. Tuh. Stochasticnya udah dipucuk, men. Di time frame 4 jam ini udah dipucuk. Udah dipucuk banget. Jadi artinya untuk short term ini akan ada tekanan untuk Bitcoin. Tapi kalau lu cek di time frame satu hari, nih. Ya. Kalau di time frame satu hari, memang harusnya Bitcoin keangkat dulu sebelum nanti dia terjun lebih dalam lagi ya. Harusnya sih seperti itu. Oke. Dimas Lukman bakal balik 100.000 dolar katanya. Amin, gua aminin kalau balik ke situ ya. Balik ke sini ya. Ya, dibalik di pucuk ini nih, pas jadi jatuhnya di apa namanya yang gua kasih tanda merah kemarin ya di live streaming di ini. Ya itu potensi terburuknya di situ memang. Ya, jadi potensi terburuknya itu yang gua kasih garis merah ini. Itu potensi terburuknya. Kalau misalkan ada dump Bitcoin ya. Itu kemarin kita udah bahas ya di live streaming 2 hari yang lalu. Pas malam hari itu gue bahas. Tapi di time frame 4 jam memang ini akan ada tekanan turun temen ya. Paling nggak dia akan di 108 dulu ya. 108. Di 108 mentok-mentok kalau memang memungkinkan dia bisa di 100. Pokoknya di sini di 108, 107, 800 itulah. Karena di 107.800 sampai 108.000 berapa tadi ya, itu area ini teman demand ya untuk sekarang. Jadi nggak serta-merta dia langsung bablas ke bawah tuh nggak ya. Jadi ada tahap-tahapannya, kecuali ada well gila ngejual barang banyak gitu, itu beda lagi ya. Nah, makanya kemarin pas live malam-malam gue kasih tanda kuning ini nih ya untuk konsolidasi. Ini kan di 107.700 ya, di 108 ini ya. Jadi konsolidasinya di area situ memang. Dan analisa gue masih tetap kayak gitu, nggak ada yang perlu gue rubah karena ini masih sejalan banget untuk kita bisa melihat bahwa untuk short term Bitcoin akan ada tekanan. Halo Mas Mas yang kuan ini udah lama nih menghilang nih. SRP katanya. Oke, kita gaskan. Oke ya, jadi intinya itu untuk Bitcoin ya, untuk short termnya akan ada tekanan, lu bisa tunggu di 108.700 lah di area situ ya. Dari Mas Ali aja Turbo please beli bahas udah setengah mampus ini katanya. Oke, nanti bakal kita cek ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya. Jadi kita langsung gaskan aja. Ini dari Mas siapa tadi ya? Mas Muhammad Ainul Yakin ya. Intinya untuk short term ini akan ada koreksi untuk Bitcoin teman. Di time frame 4 jam Bitcoin akan terkoreksi. Ya, jadi kalau lu mau masuk sekarang tunggu dulu ya. Jadi biar maksimal aja sih. Ya teman, kalau untuk agak long di time frame 1 hari memang ini waktunya Bitcoin up. Cuma memang ya dia butuh konsolidasi dulu mungkin ya di area 107 108 itu.